Ini beberapa dinas juga banyak yang sekarang kepala dinasnya itu Sri Kandi. Halo Sobat Setara, salam setara, semangat tangguh sejahtera. Kita ketemu lagi di Gender Talk, persembahannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang episode-episode sebelumnya, kita bertemu dengan berbagai macam topik terkait tentang isu-isu gender, kesetaraan dari semua kalangan. Nah, kalau kemarin kita sempat bicara tentang sandwich generation, lalu juga kita sempat berbicara tentang tata ruang yang layak perempuan dan juga aman untuk anak. Kali ini kita akan berbicara tentang inisiatif lokal mengenai praktik partisipasi sosial adil gender. Masih nggak kebayang ya kita bakal ngobrol apa ya? Nah, pas banget karena hari ini kita bersama dengan dua orang yang mungkin paham banget tentang inisiatif lokal tentang praktik partisipasi yang sosial adil gender itu seperti apa. Kita sekarang bertemu dengan dua orang bintang tamu, saya nyebutnya bintang tamu. Bintang tamu kita pada hari ini di episode kali ini adalah selamat atau salam setara untuk Bapak Syukron Arif Mutakin, perwakilan dari DPRD DIY. Dan juga Ibu Rofikoh Widyastuti SSMPH gini yang merupakan kasih peningkatan kualitas hidup perempuan pengaruh utamaan gender di DP32 AP. Saya kebalik-balik ke kalau itu. DP3. Selamat salam setara. Salam setara, Mbak Lia. Salam setara. Ini beliau ini yang paling paham tentang salam setara ya. Setara, semangat tangguh sejahtera. Wah, mantap. Iya, karena memang kalau kita bicara soal gender, kita bisa bicara dalam yang kesetaraan selalu itu ya. Walaupun mungkin kadang suka ada pro kontra atau mungkin keawaman kita ngomongin soal gender, kita nggak pernah tahu sebenarnya gender apa yang kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal gender pasti yang tadi sudah disebutkan di awal soal setara, tentang menyetarakan tentang hak-hak perempuan dan juga kaum-kaum yang lain ya, misalnya disabilitas, lansia, anak juga termasuk dalamnya. Nah, kalau kita ngomongin soal kesetaraan gender atau mungkin kalau bisa dibilang kalau perempuan pasti di masyarakat pasti adalah yang pertama kali muncul itu adalah pemberdayaan perempuan, memberdayakan perempuan. Bagaimana perempuan itu menjadi berdaya, walaupun nggak tahu ya, mungkin orang-orang berpikir emang perempuan nggak berdaya selama ini. Ya, tapi secara umum kalau misalnya orang awam yang nggak begitu ngerti, apalagi kita ada di budaya yang kental dengan patriarki gitu ya. Kadang kan dibayangkan adalah wanita itu adalah lemah, tak berdaya, hanya menggantungkan dengan mungkin perlindungan laki-laki jelas atau dari sudut ekonomi juga dan banyak hal itu, sehingga banyak mungkin entah itu organisasi-organisasi, kelompok-kelompok masyarakat yang dari dulu itu selalu berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan untuk para perempuan. Nah, kalau kita lihat kelompok-kelompok ini yang muncul di masyarakat kan, mungkin ada organisasi perempuan dari beberapa organisasi keagamaan misalnya NU atau mungkin Muhammadiyah atau mungkin juga yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat dari semua kelompok-kelompok ini sejauh ini saya bertanya dulu sama Mbak Rofi dulu nih. Ini yang biasanya pekerjaannya nih yang menghadapi kelompok-kelompok ini. Sejauh ini dari kelompok-kelompok sosial ini sejauh apa sih sudah membantu memberdayakan perempuan gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara gender itu kan orang sering mengasumsikan itu identik dengan perempuan gitu. Bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda itu iya gitu. Kita nggak bisa menyangkal bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan gitu. Hanya
laki-laki yang memiliki alat-alat kelamin tertentu, perempuan memiliki alat kelamin tertentu. Nah, itu yang disebut perbedaan, dan itu sifatnya kodrat, universal, mau dimanapun sama. Tetapi yang menjadi masalah adalah pembedaan gitu. Jadi bagaimana kemudian ketika perempuan ini punya punya fitrah kodratnya untuk melahirkan, bukan berarti kemudian tanggung jawab untuk yang terkait dengan reproduksi itu menjadi tanggung jawab perempuan semata gitu. Lah wong hamilnya kan berdua kan gitu. Jadi harusnya itu bagaimana proses untuk perencanaan kehamilan, kelahiran itu dimiliki juga oleh perempuan dan laki-laki. Sehingga tanggung jawab untuk ber-KB misalnya itu juga harus dimiliki oleh laki-laki juga gitu. Bagaimana kemudian dalam proses ini terjadi diskusi, kesepakatan antar kedua belah pihak. Yang terjadi selama ini kan tidak, seolah-olah itu hanya melekat pada perempuan. Sing wis nglairke ya kowe sing kudu tanggung jawab mengendalikan reproduksimu gitu. Sementara di sisi lain kadang-kadang duwe anak piro dan lain sebagainya itu keputusannya banyak dilakukan oleh bapaknya. Ngoten nggih Pak Sukron. Nah, biasanya begitu. Biasanya begitu. Lah manut bapakne mawon gitu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa melihat situasi ini gitu. Kemudian bisa mengembangkan program-program keluarga berencana gitu, tidak hanya menyentuh pada sisi perempuannya saja tapi juga menyentuh pada sisi laki-laki. Bagaimana kemudian mendorong laki-laki punya kesadaran untuk bicara hal-hal yang selama ini seolah-olah menjadi ranahnya perempuan gitu. Nah, dalam hal ini, dalam upaya-upaya proses-proses ini, daya jangkau pemerintah itu kan memang terbatas gitu. Kita punya keterbatasan SDM, kita punya keterbatasan anggaran, sumber daya gitu. Beliau yang di bidang anggaran pasti tahu betul kan pengambilan keputusan untuk disahkan atau tidaknya anggaran kan pada Dewan gitu. Nah, terkait dengan ini ada hal-hal yang misalnya terkait dengan anggaran-anggaran yang perempuan dan anak itu menjadi prioritas kesekian. Pada faktanya demikian gitu. Nah, dalam hal ini maka dimungkinkan untuk muncul inisiatif-inisiatif dari masyarakat. Inisiatif-inisiatif itu yang berupa upaya-upaya masyarakat ketika mereka melihat situasi yang dianggap misalnya, oh ini kok meresahkan, oh ini kok menjadi problem sosial gitu. Itu kemudian mereka memiliki inisiatif untuk membuka jalan, membuat perubahan. Persoalannya adalah kita dari sisi pemerintah harus peka untuk melihat itu gitu. Kemudian ketika masyarakat punya upaya itu kita harus sambut dengan program-program yang mungkin bisa bersinergi. Selama ini ada banyak contoh-contoh pembelajaran baik gitu yang berupa itu awalnya itu dari inisiatif masyarakat dalam konteks pemberdayaan perempuan secara luas, kesadaran gender secara luas. Ada banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang kemudian bisa sebetulnya istilahnya bukan replikasi tapi kemudian disambut oleh pemerintah untuk dikembangkan gitu. Misalnya dulu krisis center pertama penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada di DIY gitu. Ada di Jogja, mulainya dari Jogja sekitar tahun 1990-an gitu. Di saat yang lain belum ada. Mulai ada Rifka Anissa, Women Crisis Center yang diinisiasi oleh salah satu, ada beberapa orang yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Nah, sampai hari ini kemudian ternyata itu menjadi sebuah hal yang besar yang dikembangkan di seluruh Indonesia. Itu salah satu contoh pembelajaran baik saja. Nah, bagaimana kemudian kita mampu peka untuk melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat itu yang menjadi PR dan kemudian merekognisinya, menemukanalinya gitu. Dan tetap katakanlah orang menjumuk tok gitu, tidak hanya mengambil tok kemudian mengambil pembelajaran kemudian yang inisiatornya kita lupakan, ya sebaiknya tidak seperti itu. Sama seperti orang yang punya ide kemudian diplagiat kan juga sakit hati. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan, dalam hari ini kita memiliki kewajiban untuk memberikan apresiasi dalam bentuk yang macam-macam gitu. Apresiasinya nggak berupa hadiah atau penghargaan, tidak selalu itu, tapi bagaimana kemudian bersinergi bersama untuk mengembangkannya gitu sih. Kalau dari sisi legislatif sendiri gimana Pak Syukron dalam melihat situasi ini, perkembangan berbagai macam organisasi pemberdayaan perempuan atau mungkin organisasi sosial lainnya yang membantu ya, bisa dibilang seperti tadi disebutkan oleh Mbak kayaknya manggilnya Bu tuh kayaknya terlalu nggak pantas ya Mbak ya, Mbak aja ya. Mbak Rofi tadi. Makasih Mbak Lia. Mbak Lia ya, makasih Mbak Lia, Mbak Novi. Jadi memang
terkait dengan pemberdayaan perempuan di daerah istimewa Yogyakarta ini memang dari kami ya sebagai legislatif itu memang memiliki concern yang ada concern cukup di sana. Kami cukup apresiatif juga terkait dengan yang munculnya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini kan salah satu wujud dari bahwa pembelaan pada kaum Hawa ini kan menjadi sesuatu yang menjadi prioritas gitu kan. Nah, cerminan-cerminan dari pembelaan pada kaum Hawa ini kan memang muncul dan juga terapresiasi dalam beberapa kebijakan yang ada di DPRD. Apalagi hari ini di bidang politik misalnya, hari ini 30% dari kuota DPRD yang ada di anggota DPR dari unsur perempuan ini lebih. Belum, Pak. Lebih. Belum terpenuhi 18%, calonnya yang lebih. Calonnya lebih. Ya. Enggak kan tambah satu lagi yang kemarin dari Gunung Kidul yang 19 berarti ya, Pak. Dari 55 ada sekitar ada ya masih kurang sedikit ya, kurang sedikit. 20% dari terowongan. Nah, jadi memang berarti ini tugas juga dari masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam bidang politik karena dengan banyak tapi menurut kami sih cukup lumayan banyak juga dan mereka juga sangat aktif ya, apalagi mereka juga banyak aktif di KPPI ya, ada di komite parlemen perempuan yang hari ini ada di Jogja, yang itu selalu dan juga terus-menerus menyuarakan tentang keterwakilan perempuan maupun keberpihakan pada perempuan. Itu satu. Yang kedua terkait dari sisi isu-isu ya, tahun depan itu salah satu perda yang diinisiatif DPRD itu adalah tentang gender. Nah, ini sudah masuk dalam program perda dan itu wujud dari kami DPRD dan bagaimana agar isu-isu atau kemudian terkait dengan perempuan ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Kemudian dari sisi anggaran, misalnya, anggaran ini juga dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan ini juga wujud apresiasi kami dan Dewan dari DPRD dan muaranya ke eksekutif untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan ini melalui situ. Jadi anggaran yang masuk pun juga alhamdulillah juga sudah lumayan lah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelaan pada hak perempuan. Nah, ini wujud kami dalam rangka mendukung bagaimana keterwakilan perempuan dalam hak-haknya itu bisa terakomodasi. Itu belum yang di beberapa lembaga lain, misalnya beberapa kegiatan pemberdayaan, kegiatan life skill, kemudian pelatihan juga banyak yang menyasar pada perempuan. Itu dari sisi Mbak. Dari sisi legislatif ya. Jadi tahun depan sudah ada perda ya yang tentang gender. Pembahasannya seperti itu. Mungkin kalau misalnya lebih detail bisa diceritakan sedikit mungkin gambaran umumnya perda besok yang terkait gender ini lebih ke seperti apa, Pak? Jadi perda ini kan lebih pada bagaimana mewakili di beberapa elemen kemudian pada segmen lini itu bisa masuk kepentingan atau keterwakilan perempuan di situ, bahwa isu-isunya, kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin di masyarakat maupun keterlibatan mereka di berbagai macam sektor itu menjadi hal yang harus dalam tanda kutip harus segera didorong di sana. Jadi bagaimana dari sisi politik, ekonomi, budaya, kemudian dari sisi kemudian pemerintahan, kemudian dan sektor-sektor yang lain itu bagaimana bisa diisi oleh para perempuan ini bisa masuk dan beraktualisasi banyak di situ. Dan menurut saya Mbak di DIY ini dinas juga banyak yang sekarang kepala dinasnya itu serikandi. Nah, ini juga nggak tahu ya apakah karena memang mereka ini dalam tanda kutip memang ya terpilih karena memang kemampuannya, tapi saya nggak, kecenderungan hari ini tuh lebih dari 5 dinas itu yang agak banyak memang sekarang ya dibandingkan dulu. Ya, ini kan mau juga dalam bentuk wujud bahwa oh iya memang
hari ini jangan disepelekan peran mereka. Meskipun mereka itu punya tugas fungsi pokok yang maaf, saya kira ini juga jangan dilupakan gitu kan. Kami sebagai kaum bapak misalnya, kaum Adam ini ya juga loh, kita jangan sampai kemudian ketika beraktualisasi maupun berekspresi itu saya sebagai yang sangat mendorong adanya persamaan gender ini, kemudian ini kesetaraan gender ini, tapi ingat masih ada tugas-tugas yang itu naluriah alamiah dan juga insaniyah gitu kan, yang harus dijalankan. Jangan sampai kemudian sebagai wanita modern boleh berekspresi, tapi ingat masih ada pendidikan anak, kemudian tugas sebagai ibu rumah tangga, meskipun itu dalam bentuk yang bermacam-macam, dalam sistem mekanisme yang mungkin bisa diatur bersama dalam satu komponen keluarga yang bisa dibicarakan maupun disepakati bersama gitu. Ini menyambung seperti yang disebutkan oleh Pak Syukrun gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti terkait besok perda yang akan ada gitu. Di DIY sendiri, kita kalau misalnya melihat bahwa salah satu, kita kan terkenal sebagai kota tujuan pelajar, para pelajar di sini banyak yang bisa dibilang mungkin lulusan dari entah itu sekolah atau mungkin universitas gitu kan. Banyak juga mungkin perempuan ada di sana, entah itu yang asli dari Jogja atau mungkin yang datang dari luar daerah. Nah, kalau kita melihat dari segi ini, banyak mungkin wanita-wanita atau perempuan terpelajar gitu. Mungkin mereka akan lebih sadar dengan perannya sebagai perempuan, kemudian aktualisasi dirinya, mereka bisa mengaktualisasi. Tapi bisa dibilang kita tidak hanya terdiri dari itu gitu, tapi banyak juga yang ada di mungkin desa-desa di pelosok yang jumlahnya juga pasti banyak sekali gitu, perempuan-perempuan yang ada di desa ini. Nah, kalau sepengetahuan saya di bidang Mbak Rofi ini kan ada program Desa Prima ya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan sedikit Desa Prima ini apa dan bagaimana sih perannya dalam membantu mungkin perempuan di tingkat desa dalam aktualisasi diri dan juga inisiatif terhadap pembangunan juga mungkin. Kalau bicara soal Desa Prima, kita akan lebih spesifik pada kelompok ekonomi produktif Prima sebenarnya. Prima itu dulu digagas sebagai sebuah kelompok perempuan untuk perempuan maju mandiri. Jadi bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan itu masuk melalui penguatan ekonomi. Nah, saat ini ada sekitar 115 KIP Prima yang ada di 115 desa yang ada di DIY. Harapannya adalah dengan pintu masuk ini sebetulnya kita ingin membuka jalan bagi perempuan-perempuan ini untuk membuat perubahan gitu. Tidak hanya semata-mata soal ekonomi, tetapi juga hal yang lainnya. Kenapa ekonomi gitu? Karena ini seringkali menjadi persoalan di dalam rumah tangga kan gitu. Seringkali konflik-konflik di dalam rumah tangga itu bermula dari persoalan-persoalan ekonomi. Di masa pandemi saja misalnya, kemarin salah satu postingan di salah satu akun media sosial yang cukup ngehits di DIY itu kan lagi heboh, ada satu postingan curhatan seorang perempuan yang kemudian viral karena di replay lebih dari 16.000 gitu. Jadi bagaimana kemudian perempuan itu dari tulang rusuk di masa pandemi ini kemudian berubah menjadi tulang punggung gitu. Jadi bagaimana dia bercerita, jadi dia bercerita bagaimana kemudian si suaminya ini kehilangan pekerjaannya karena pandemi gitu, kemudian si istrinya mengambil alih gitu karena dia tetap bekerja sebagai buruh salah satu pabrik. Tetapi masalahnya adalah ketika dia mengambil alih tugas untuk bekerja di sektor publik, pekerjaan di sektor domestik ini tidak kemudian beralih juga gitu atau terbicarakan di antara mereka gitu. Sing kakung Pak, sibuk mancing dan sibuk berurusan dengan burung peliharaannya gitu. Jadi si perempuan itu curhat bagaimana dia itu harus lembur sampai malam, harus menghidupi anak-anaknya, harus mencukupi kebutuhan rumahnya, kemudian pendidikannya, sementara menunggu anak-anaknya belajar gitu.
Nah, si suaminya ketika ditanya, ketika dikomplain gitu, jawabannya ya nunggu panggilan aja gitu. Tetapi minta duit rokoknya ke dia, terus jadi itu viral Pak. Jurnal bisa ngecek di salah satu akun hari ini gitu ya, mungkin betul-betul viral gitu. Jadi dari tulang rusuk ke tulang punggung, kalau kayak gitu nanti jadi ujung-ujungnya tulang belulang. Iya, nah seperti ini yang kemudian bahwa ternyata penyadaran itu tidak hanya dari sisi perempuan, tapi juga penyadaran untuk laki-lakinya. Bagaimana kemudian beban-beban ini bisa dibagi di antara mereka supaya ya tujuannya kan kita sebenarnya sama gitu. Keluarganya menjadi utuh, keluarga berketahanan gitu. Di DIY itu keluarga-keluarga angka perceraiannya menjadi berkurang dan sebagainya seperti itu kan. Tetapi ketika ini tidak hal-hal seperti ini tidak selesai gitu, yang terjadi adalah ya kemungkinan angka perceraiannya akan semakin tinggi gitu, karena mungkin kelelahan gitu. Di masa pandemi ini kan sebenarnya salah satunya menurut saya kelebihannya perempuan itu dia adalah multitasking gitu, karena dia itu mungkin pola asuhnya sejak dulu dituntut untuk bisa peka. Nah, ini menjadi modal sosial sebetulnya untuk pemberdayaan yang perlu kita lakukan, karena kita bicara inisiatif lokal kan gitu. Bagaimana perempuan di tengah situasi yang harus menjadi tulang punggung tadi beralih fungsi, tapi dia tetap peka terhadap persoalan sosial. Maka kemudian di masa pandemi ini kita bisa lihat bermunculan kelompok-kelompok perempuan yang kemudian membantu di komunitasnya untuk penyediaan bahan-bahan makanan lah, penggalangan dana lah, atau apapun gitu. Kita juga punya organisasi sosial gitu yang berbasis agama gitu, seperti di NU ada Fatayat Muslimat yang juga bergerak, atau di Muhammadiyah ada Aisyah atau Nasyiatul Aisyah gitu yang juga bergerak untuk ini. Yang kelompok-kelompok ini yang secara kan besar gitu, tetapi di desa itu juga ada kelompok-kelompok kecil yang itu perlu kita sambut untuk apa istilahnya upaya-upaya pemberdayaan, karena ini menjadi modal sosial. Karena kalau kita bicara modal sosial, ada kita bicara modal kultural dan ada modal struktural gitu. Yang modal kultural ini kan masyarakat kita itu kan tipe masyarakat yang gotong royong, kemudian nilai-nilai kepercayaannya tinggi, nilai kerjasamanya tinggi. Nah, ini yang kemudian bisa kita akomodasi. Desa Prima, kelompok ekonomi produktif Prima itu sebetulnya mencoba melihat peluang modal sosial ini. Bagaimana kemudian perempuan itu dengan ketangguhan dan kedisiplinannya ini bisa kemudian bekerja sama menjadikan kelompok ini menjadi kelompok yang besar, mampu mendukung. Jadi ini sebetulnya adalah kelompok yang memang programnya itu dari pemerintah, tetapi untuk upaya-upaya siapa yang masuk ke kelompoknya, siapa yang itu adalah kesepakatan dari level desa. Jadi kemudian yang masuk ke anggota kelompoknya itu siapa, karena ini karena basisnya ekonomi, maka kemudian mereka yang paling nggak punya usaha gitu. Nah, kemudian ada kelompok minimal 25 orang, kelompok ini kemudian yang ada dana yang mereka kumpulkan, kemudian mereka gunakan untuk mendukung program-program masing-masing ini. Nah, sampai hari ini dari modal awal yang mereka lakukan itu dari 115 itu ada loh yang modalnya itu udah sampai ratusan juta gitu. Berarti memang ini ya termasuk kenceng ya istilahnya kalau di desa juga ya. Karena memang mereka itu punya kedisiplinan, itu kan mereka modelnya kayak simpan pinjam gitu. Oke, ada modal gitu, modalnya siapa yang mau pakai dulu dipinjemin, tapi nanti disiplin balik ke kelompok gitu. Nanti ada kayak ya mungkin mekanismenya hampir sama kayak koperasi, tetapi ini dalam level yang lebih kecil. Mungkin ada nanti kalau sudah modalnya besar, mereka rencananya kita memang mengarahkan untuk menjadi koperasi gitu, karena memang cara bekerjanya seperti koperasi. Nah, kemudian saling mendukung antara satu usaha dengan yang lain gitu. Ada yang produksi, ada yang bantu masarin, ada yang ini. Jadi mereka itu saling bersinergi di dalam kelompok itu. Nah, harapannya kami adalah ketika mereka sudah kuat secara ekonominya, mereka mampu memiliki kiprah di level yang lebih atas gitu. Pada pengambilan, mewarnai pengambilan keputusan di level desanya gitu. Karena sebetulnya problemnya perempuan itu adalah aksesnya mereka terbatas gitu. Nek misalnya ada kumpul-kumpul ya Pak, kita sosialisasi gitu kan, ada perempuan dan laki-laki, mesti yang banyak nanya itu bapak-bapak tuh Pak. Padahal biasanya kalau di rumah yang paling banyak ngomong itu ibu-ibu. Lah teng griyone pripun Pak? Ini kayak kebalik ya Pak Joko jangan. Nah, perempuan itu ketika di rumah itu punya perbendaharaan kata yang sangat banyak, tapi ketika masuk ke publik itu tiba-tiba terdiam, jadi orang-orang pendiam gitu. Padahal mereka punya suara yang sebetulnya harus didengarkan, termasuk didengarkan oleh Pak Sukron sebagai aspirasi kan gitu.
Ya itu bisa gitu. Kalau kita ngomongin soal yang tadi disebutkan sama Mbak Rofi gitu ya, bagaimana perempuan kemudian sudah mulai diberdayakan dari tingkat desa, mungkin kayak tadi diceritakan ada yang sudah maju mungkin usahanya, kemudian berkembang, pasti itu berkembang ya, nggak, kalaupun ada hambatan pasti ada lah mungkin, kemudian tapi bisa diatasi. Cuma pada akhirnya akan ada hambatan-hambatan yang seperti disebutkan tadi gitu kan, ketika di ruang publik, ketika bersama dengan kaum laki-laki, perempuan tetap merasa seperti belum sama gitu ya. Iya, maksudnya entah itu kepedeannya atau merasa bahwa aduh aku kalau banyak ngomong nanti apa kata orang gitu ya. Terlalu ambisi nanti apa kata orang. Nah, kultur-kultur yang seperti ini yang selalu menjadi benturan, sebenarnya sadar tidak sadar itu pasti menjadi benturan di masyarakat. Terutama di kultur kita ya, apalagi orang Indonesia pada umumnya, khususnya di Jawa gitu, di Jogja mungkin. Mungkin kalau perempuan terlalu aktif mungkin agak dirasani nggak sih, sampai diem-diem gitu nggak Pak? Nggak sih, pernah sih nggak rasa kayak Ibu? Nah, gimana kalau dari segi Pak Syukron deh? Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya Jogja ini kan juga saya memandang Jogja ini kan tidak unik, istimewa, unik dan istimewa karena memang satu, kita punya namanya keraton yang di sana merupakan institusi budaya yang memiliki yang bersanding dengan lembaga formal yang ada, namanya pemerintah daerah. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita masuk ke dalam itu kan, itu sebenarnya keraton sendiri itu kan juga memiliki, tidak kemudian hari ini sudah mulai membuka diri terkait dengan tadi yang disampaikan, peran-peran perempuan menjadi berkurang, tapi di sana sudah mulai dibuka sangat lebar, apalagi putri-putri dalam ini kan juga putri semua dan mereka sangat hari ini aktif berkiprah di masyarakat, di berbagai elemen yang ada. Nah, ini modal kuat menurut kami sebagai bagaimana ketika peran serta keraton itu kemudian bersanding dengan pemerintah yang hari ini menjadi dua institusi yang saling beriring bersama, bersandingan dalam rangka membangun masyarakat Jogja. Ini penting disandingkan menurut kami. Nah, ini saya kira hari ini sudah mulai ke sana, dan juga tadi disebutkan Mbak Rofi bahwa kemudian masyarakat ini memang semuanya memang belum semuanya yang di level-level level-level tertentu itu masih ada juga kalangan perempuan yang masih bukan memiliki, mereka cenderung acuh, bukan kemudian mereka tidak sadar, tapi mungkin acuh karena kesibukannya sebagai yang selama ini kan ada beberapa ide di masyarakat kayak ya kalau perempuan itu sumur, kasur, dapur. Nah, ini kan masih terus berkembang, masih ada beberapa budaya yang hal-hal yang istilah-istilah yang masih muncul di situ dan masih berada di masyarakat. Nah, ini memang tugas kita bareng-bareng untuk bagaimana itu mengikis pola-pola yang tadi, bahwa tidak hanya dapur, sumur, kasur, tapi juga ada peran lain yang bisa difungsikan oleh perempuan. Nah, ini saya kira perlu satu, edukasi memang penting, dan edukasi ini sebenarnya sudah dilakukan, cuman kan belum sampai ke level-level yang mungkin yang perlu diedukasi. Nah, tadi disebutkan bahwa peran sebenarnya ini ada elemen-elemen yang cukup mewakili bahwa perempuan di situ itu sudah aktif. Misalnya ada PKK. PKK ini kan di seluruh kampung ada. Ada lagi ke bawah lagi, ada dasawisma. Ini kan semuanya level-level yang perempuan di situ berdaya. Hanya mungkin hari ini kita masih belum memaksimalkan institusi yang ada itu satu, terkait dengan lembaga pemerintahan gitu. Jadi mungkin nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan bisa memakai jalur-jalur ini, bagaimana edukasi ini bisa melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kemudian yang pertama itu, yang kedua level masyarakat umum, yang kedua bisa menggandeng beberapa lembaga-lembaga yang memiliki juga basis sampai ke masyarakat paling bawah. Misalnya tadi disebutkan ada
ormas misalnya ada Muslimat, Fatayat, kemudian ada Aisyah Aisyah sendiri. Nah, ini kan lembaga-lembaga yang hari ini konsen ngurusi tentang apa? Para ibu-ibu ini kegiatannya ya orang mungkin kalau Muslimat ngurusi bapak-bapak gitu kan nggak mungkin. Sudah cukup, mereka itu sudah puas ketika di rumah. Nah, ketika keluar mereka kan akan berbicara dan juga akan saling bertemu. Nah, ini forum-forum seperti ini mungkin bisa digunakan dinas untuk dinas DP3 AP2 untuk ayo supply mereka dengan kegiatan yang itu merupakan satu edukasi. Yang kedua kemudian advokasi. Nah, ini penting. Bagaimana saya yakin tidak hanya saya hari ini mungkin karena medsos sudah ada, dulu kan belum ada. Dari dulu mungkin ada. Kalau mau ketika Kartini dulu menulis buku surat terbital itu juga ungkapan hati gitu. Tapi dulu kan belum ada medsos. Nah, mungkin kalau dulu ada medsos, waduh sudah tersebar ya, viral ya. Sudah sampai ke mana-mana viral, lebih dari 16.000 mungkin ya. Jadi banyak sekali suara hati perempuan ini yang saya kira mungkin, dan itu saya yakin bukan saya kira, bukan hampir 100% yakin itu benar biasanya kalau suara perempuan itu. Jadi kami juga sebagai kaum sebenarnya juga tidak kemudian Adam gitu kan sebagai kepala keluarga, saya kira mungkin tadi disampaikan edukasi itu tidak juga harus menyeluruh ke nah, fungsi keluarga hari ini itu penting, bagaimana menyamakan persepsi antara dua orang ini, antara kepala keluarga dan ibu rumah tangga ini menjadi kolaborasi yang luar biasa. Saya kira kalau ini tercapai gitu kan, dua ini saya yakin anak-anaknya akan jadi anak-anak hebat. Itu akan cerminan ketika dua orang kepala keluarga dan ibu rumah tangga ini berkolaborasi dengan baik, saling membagi diri, saling itu pasti anak-anaknya jadi anak hebat. Nah, ini yang kita rindukan hari ini. Bagaimana mereka bisa bersama menata keluarga, tidak hanya berdaya tapi juga bertanda juga berprestasi. Kalau kita bicara soal kultur ya, kultur yang tadi juga yang ada gitu, seperti tadi kita kalau memberdayakan perempuan, memaksimalkan juga mengadvokasi gitu ya organisasi-organisasi masyarakat dan juga sosial yang ada, kemudian juga membantu memberikan program berbagai macam. Kayaknya pemerintah memang sudah berusaha untuk ke sana, walaupun mungkin belum semuanya ya Mbak Rofi ya. Mungkin juga pasti butuh dukungan dari legislatif ini, pastikan persetujuan dan segala macam. Nah, tapi terkadang ini saya baca, ini mungkin unpopular opinion gitu. Saya baca di beberapa artikel gitu. Terkadang segala program yang kita lakukan untuk pemberdayaan perempuan, kadang itu kayak mentok karena yang diberdaya, maksudnya yang didorong nih perempuannya terus nih. Sedangkan yang laki-lakinya tetap sama. Jadi sehingga ketika si perempuan sudah maju, udah mau meningkatkan kapasitasnya sebagai perempuan gitu, pasti selalu kepentok dengan entah itu pasangannya nanti atau orang tuanya. Biasanya bapak-bapak tuh udah nggak usah kebanyakan kegiatan di rumah aja udah gitu. Suami juga gitu. Kemarin sempat saya dengar di Bu Yuni juga ya obrolannya, ini banyak yang nggak bisa aktif nih di partai. Katanya nggak boleh sama suaminya. Alasannya apa? Nggak tahu, nggak boleh aja. Nah, contoh-contoh yang seperti ini. Nah, kadang-kadang ini kan apa ya, kayak buah si malakama gitu. Kita sudah berprogram, bikin program, ngeluarin uang untuk bikin program. Si para perempuan sudah mau gitu kan, mereka punya disiplin yang tinggi dan tapi itu tadi misalnya pasti akan ada gitu, akan ada paradigma laki-laki yang pasti masih kuat lah, dan itu kadang-kadang pasti membuat mentok gitu. Ini beberapa artikel yang saya baca kemarin sempat menjadi kontroversi juga itu kan di beberapa jurnal kemarin. Nah, kemudian ada nggak sih usaha entah itu dari pemerintah sendiri atau mungkin didukung oleh legislatif gitu ya, untuk membantu bahwa pemberdayaan perempuan ini bukan cuma di perempuannya aja, tapi juga si laki-laki ini harus dikasih wawasan yang lebih luas lagi gitu. Memang akan ada benturan soal budaya, agama dan seperti itu, tapi kita kan bicaranya lebih dari itu gitu, karena ini untuk yang, nah pada akhirnya itu nanti akan nurun ke anak-anak juga nih. Jadi kalau punya anak perempuan nanti harus gimana, kalau punya anak laki-laki nanti seperti apa. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Kalau jurnal yang saya baca seperti itu. Nah, kalau itu menurutnya gimana? Ini Pak Sukron dulu deh. Makanya itu saya sampaikan tadi bahwa bagaimana melakukan edukasi itu bisa sampai pada level-level
nah level-level semua level lah gitu kan ya. Jadi misalnya tidak mungkin lah dinas itu sampai dengan keterbatasan anggaran satu, kemudian kegiatannya, programnya dan plafon anggarannya itu kemudian bisa menjangkau seluruh. Nah, ini kan sebenarnya hanya butuh kolaborasi sebenarnya Mbak. Jadi misalnya gini, kegiatan-kegiatan yang ada itu mungkin bisa kemudian berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah lazim dan sudah berjalan di masyarakat gitu kan. Memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Misalnya kalau di kami misalnya, saya kebetulan kan aktivis NU ya, saya jadi aktivis NU dari kecil, makanya misalnya di kami itu ada namanya pengajian, ada bukan kajian, pengajian kalau kita kan, ada pengajian, ada majelis taklim, majelis kalau itu mujahadah, majelis sholawatan. Gunakanlah isu-isu masuk ke sana, karena kalau majelis kayak misalnya sholawatan itu ya anak-anak muda dan itu laki-laki rata-rata misalnya. Ada juga yang perempuan. Jadi kalau di NU itu memang kultur keagamaan masih kuat, ya memang organisasi keagamaan ya. Jadi misalnya memang ada pemilahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kalau kegiatan umum misalnya pengajian itu biasanya satu, tapi tetap ada pembatasan. Jadi ini kita tetap menerapkan dasar-dasar agama untuk itu. Kemudian ini maksud kami yang hari ini kalau mau lebih efektif, lebih maksimal untuk bisa edukasi ke masyarakat ini, kan gunakan jalur-jalur yang sudah ada. Misalnya tidak hanya di level pengajian, misalnya ada kegiatan, ayo sasar misalnya kelompok-kelompok hobi misalnya. Dan kelompok-kelompok hobi ini kan juga punya banyak anggota. Yuk gandeng mereka, misalnya kelompok hobi penggemar motor king. Nah ini kan juga banyak sekali. Nah, ini kan masuk ke sana bisa. Nah, ke sana kasih edukasi. Karena mereka kalau kelompok-kelompok hobi kalau sudah ngomong soal hobi itu nggak mau diganggu-gugat, Mbak. Aku pokoknya hari ini mau mancing tadi. Sudah nggak mau diganggu-gugat. Sudah itu kayak sesuatu yang fardu ain gitu kan, fardu ain mereka harus dan tidak mau tahu di rumah. Nah kadang-kadang yang hari ini kadang-kadang dengan egonya gitu. Ya saya paham bahwa laki-laki kadang muncul egonya. Semua manusia itu kan memiliki ego. Nah ketika muncul egonya masing-masing, sudah aku mau nyari inspirasi atau mau golek ben ra stres gitu kan. Nah itu banyak. Ada beberapa teman kalau sudah ngomong aku mau touring misalnya, ya sudah nggak mau diganggu sendirian, buat sampai kemana-mana sampai seminggu kadang-kadang dia lupa di rumah. Tapi rata-rata yang memiliki hobi-hobi seperti ini biasanya kalau sudah level-level hobi yang level-level sudah mereka sudah biasanya sudah punya rumah sudah selesai lah, rumah kompore mati lah gitu kan, orang jomplang lah tunggunya nggak jomplang. Tapi masih pada level yang nanggung atau masih coba-coba, tidak hanya hobi-hobi yang ikut-ikut itu kadang ketika berangkat itu tadi masih kadang-kadang rusui keuangan. Nah kemarin saya usulkan ke dinas itu ada ketika ke program itu juga ketahanan keluarga ya yang kemarin yang hari ini juga jalan itu kan saya minta ada tema-tema tentang salah satu yang dibahas di situ adalah tentang tema manajemen keuangan keluarga. Karena saya yakin dari semua hal yang terkait ada di persoalan di keluarga itu salah satu muaranya itu akan pada salah satu loh Mbak, bukan satu-satunya ya, salah satunya ada di keuangan. Nah ketika keuangan itu baik, disiplin, jujur, transparan, saling bisa memberikan kepercayaan, itu saya yakin persoalan-persoalan yang akan berkurang gitu kan. Ini salah satunya. Ya memang itu tadi. Ayo kita mulai, kita siap Dewan misalnya butuh kegiatan yang itu harus didorong, ditambah untuk menggunakan elemen-elemen jalur-jalur yang sudah ada. Saya sering kemarin saya ngajak kegiatan itu anak-anak olahraga, anak-anak hobi. Itu saya kumpulkan untuk saya lakukan edukasi. Dan misalnya kegiatan
pemberdayaan perempuan, ngundang laki-laki juga nggak masalah, teman. Iya, harusnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi nggak mau datang, Pak. Nggak mau datang. Kendalanya seperti itu. Kalau judulnya sudah gender itu mesti yang datang ibu-ibu biasanya gitu. Mungkin besok perlu yang cari saya judul lain. ketahanan keluarga itu saya banyak laki-lakinya. Nah, boleh. dari hampir separuh lebih saya hadirkan laki-laki. Agak berbeda mungkin nanti ya, karena memang saya suka kayak beda gitu kan. Tidak mau sama yang lain. Akan saya coba untuk itu bagaimana kegiatan yang terkait dengan tadi ketahanan keluarga, kemudian gender, kesetaraan itu juga saya undangkan orang laki-laki. Saya paham betul ya, masih budaya paternalistiknya kuat gitu kan. Tapi ya minimal edukasi itu kita cobalah gitu kan. Kalau tidak dicoba, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu kan. Kalau tidak dicoba tidak akan ada kesempatan untuk itu, dan kita juga tidak akan tahu progresnya gitu kan. Itu mungkin jadi masukan juga ya untuk dari segi dinas juga pemerintah ya, bahwasanya kita bicara gender ini nggak cuma sekedar bicara perempuannya saja, tapi juga semua kalangan termasuk laki-lakinya. Ini malah justru yang penting kan ya. Karena dalam budaya kita kan bukan beda dengan budaya western ya. Western tuh mereka masing-masing punya istilahnya punya hak yang sama gitu. Jadi bisa misalnya mereka bisa jalan tanpa harus kalau kita budayanya udah beda sekali, harus ada izin misalnya. Kalau sudah bersuami harus punya izin dari suaminya, atau kalau masih belum bersuami harus ada izin dari bapaknya. Jadi kalau seperti tadi misalnya mereka tidak teredukasi gitu kan, pada akhirnya nanti kembali lagi gitu. Akhirnya mereka tidak berinisiatif juga, akhirnya jadi sudahlah aku ngapain lah, paling juga ntar habis ini. Makanya gini Pak, saya sampaikan, maaf enggak, edukasi itu dimulai dari kecil. Dari ketika di Indonesia ini kan pelajaran pertama itu kan pasti dogma. Ya, pelajaran agama. Agama itu lebih banyak pada dogma. Nah, maksud kami yang ketika nanti masuk pada level-level itu dogma ada, cuman kemudian bahwa isu gender ini sudah mulai dari kecil disampaikan. Itu saya yakin ketika nanti sudah mulai sampai ke tingkatan mulai remaja, dewasa, itu akan sudah terbentuk dengan sendirinya. Mungkin dengan tidak kegiatannya tidak perlu kemudian harus yang sesuai dengan level-level ini aja. Ya, anak-anak ya kenalkan bagaimana kemudian dengan permainannya itu sudah mulai mengedukasi bahwa ini kesetaraan gender sudah mulai mereka dikenalkan dengan adanya isu-isu tentang kesetaraan gender. Saya yakin itu mulai dari kecil dikenalkan, dewasanya akan lebih berbeda. Mungkin nanti dari segi legislatif itu mungkin bisa disisip-sisipkan ya, mungkin misalnya perda pendidikan barangkali atau mungkin sebagainya. Iya. Mungkin itu bisa menjadi masukan yang besar juga. Itu karena mungkin ini juga semua bidang harus bersinergi ya untuk semua ini ya. Contoh konkret lagi harus sinergi. Kata kuncinya itu. Jadi bagaimana misalnya Dinas Pertanian punya kegiatan untuk KWT, kelompok wanita tani. Bagaimana ini diedukasi bahwa ini juga merupakan bentuk kesetaraan gender. Bahwa para petani itu tidak hanya bapak-bapak yang ketika tapi wanita perempuan ini yang mereka bertugas ini juga berperan penting di situ. Nah, bagaimana mengedukasi mereka atau mungkin sinergitas antar OPD ini penting gitu kan. Misalnya di dinas bagaimana tugasnya edukasi dinas pendidikan. Jangan hanya dibebankan pada dinas DP3 AP2, mereka akan kewalahan, tapi bagaimana bahwa setiap OPD itu memiliki juga porsi yang itu juga membawa isu tentang keterwakilan perempuan dan kesetaraan perempuan. Kata kuncinya sinergi. Iya, sinerginya ini sebenarnya tidak hanya pada level eksekutif saja, maksudnya sesama OPD gitu, tetapi juga sinerginya yang tadi itu ke bawah, ke mitra-mitra seperti komunitas, kemudian organisasi masyarakat, karena itu adalah modal struktural yang tadi kita bilang gitu, bahwa di masyarakat sudah ada organisasi-organisasi yang mungkin bisa kita kolaborasikan dan juga kita sinergikan. Salah satunya misalnya soal pola asuh tadi itu, bagaimana kemudian pola asuh adil gender ini bisa bersama-sama kita lakukan upayanya bersinergi dengan kelompok-kelompok ini, kelompok apakah PKK, kemudian Dasawisma, atau kemudian Fatayat, Muslimat, Aisyah, Nasihatul Asyah, atau organisasi-organisasi yang berkembang di masyarakat semacam LSM dan lain sebagainya. Karena menurut saya salah satu memang menjadi penting pola asuh, karena tadi kalau kita bicara tadi sebenarnya sudah mulai banyak ini
perempuan-perempuan yang menduduki pada posisi-posisi struktural ini gitu, kepala dinas atau pada eselon 4. Meskipun di kepala dinas memang persentasenya masih lebih banyak laki-laki, tetapi sudah mulai naik nih. CPNS itu sudah ternyata dominan banyak diterima itu perempuan gitu. Nah, kalau kita ngelihat itu kenapa gitu? Karena mungkin sebetulnya soal ketekunan gitu. Perempuan itu dibesarkan dengan ketekunan dan kemudian apa istilahnya spirit belajar yang sangat tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mengejar itu gitu. Nah, bagaimana kemudian pola asuh ini juga kita terapkan pada anak laki-laki untuk memiliki spirit ini gitu. Jadi kalau perempuannya sudah maju, jangan kemudian minta perempuannya untuk mundur gitu, tapi laki-lakinya yang ngejar maju gitu. Bagaimana kemudian laki-lakinya kita juga dorong untuk ayo berkompetisi, bukan berkompetisi, kompetisi dalam arti untuk situasi di publik ya. Kalau di dalam rumah bersinergi gitu. Ayo berkompetisi untuk meraih sesuatu yang memang menjadi untuk perubahan di masyarakat, cita-cita atau apapun gitu. Jadi selama ini misalnya perempuan kita besarkan dengan nilai-nilai yang baik dalam hal tertentu, misalnya tekun, kemudian multitasking gitu. Kita juga harus membesarkan laki-laki dengan kemampuan-kemampuan seperti itu gitu, sehingga itu tadi irama kesetaraan ini bisa bersinergi antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalnya nanti ya diterima CPNS-nya, karena kita kemudian penerimaannya free, penerimaannya netral gitu kan, tidak ada pembedaan gitu, maka kemudian bisa juga anak laki-laki diterima. Atau sebenarnya karena itu terkait dengan minat dan bakat juga kita nggak tahu. Kadang-kadang anak-anak itu sekarang punya cita-cita di luar yang kita bayangkan pada usia kita. ASN atau menjadi ASN, kalau dulu PNS gitu, kayaknya sekarang tidak menjadi cita-cita lagi. Cita-cita sekarang jadi YouTuber. Ya, gitu ya. Sekarang paling gampang sih jadi YouTuber. Ya, jadi banyak inspirasi yang kata anak sekarang cuannya lebih menjanjikan. Iya, gitu kan. benar. Jam kerjanya lebih fleksibel dan yang terpenting adalah sesuai dengan passionnya mereka gitu. Jadi ini fenomena yang mungkin bisa kita lihat dari berbagai lensa sebetulnya. Tetapi kalau yang dari tadi itu kita karena bicara soal inisiatif lokal, maka bagaimana kemudian kita bisa bersinergi mulai dengan sosialisasi ini dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat gitu, yang memiliki inisiatif, karena sebetulnya masyarakat kita itu tadi itu seperti kami bilang punya modal sosial baik kultural maupun struktural. Nah, PR utama kami adalah menemukan kenali ini, kemudian bekerja sama, dan kemudian bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan dengan keterbatasan kami gitu. Apalagi musim pandemi seperti ini memang mau nggak mau kami harus berkompromi pada penanganan COVID yang jauh lebih prioritas, sehingga direfocusing itu menjadi hal yang wajar gitu ya Pak. Jadi mungkin ada beberapa hal di legislatif yang bisa dilakukan, kita selaraskan juga antara eksekutif dan legislatif untuk upaya-upaya ini gitu. Nah, inti kuncinya betul memang sinergi dan kolaborasi. Baiklah, terima kasih banget atas kedatangannya di Gender Talk dan sudah berbagi cerita pada Sobat Setara gitu ya. Ini obrolan ini sebenarnya kalau diterusin bakal masih panjang, tapi karena kita keterbatasan waktu ya, Pak Sukron dan juga Mbak Rofi, tapi yang pasti semoga obrolan kita pada hari ini bisa membuka wawasan kita untuk lebih besar lagi dan juga bisa mengedukasi kita lah untuk lebih sadar lagi, terutama ya atas tentang kesetaraan, inisiatif, gimana saling mendukung dan juga bersinergi satu dengan yang lain. Nah, Sobat Setara, obrolan kita di tema kali ini, inisiatif lokal mengenai praktik partisipasi sosial adil gender, kita tutup sampai saat ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya Sobat Setara punya komen atau mungkin punya pertanyaan atau mungkin juga ingin memberikan ide ataupun apapun itu, silakan nanti tulis aja di komen ya. Nanti bakal isi aja komennya, nanti akan dibaca dan mungkin bisa difasilitasi gitu ya. Terima kasih, dan yang pasti kita berjumpa lagi di episode Gender Talk berikutnya. Salam setara, semangat, tangguh, sejahtera.